Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, pada kesempatan ini materi kita adalah macam-macam penelitian hukum. Ya. Jika dilihat macam-macam penelitian hukum itu ada tiga. Ya. Macam-macam penelitian hukum itu ada tiga. Yang pertama adalah penelitian normatif, ya, penelitian normatif. Mungkin kita sering menyebutnya penelitian normatif itu adalah penelitian kepustakaan, ya, penelitian kepustakaan, yaitu sebuah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji literatur kepustakaan. Biasanya penelitian normatif ini kita cenderung untuk meneliti aturan-aturan yang tertulis, ya, aturan-aturan yang tertulis. Misalnya undang-undang, ya. Kemudian mungkin peraturan daerah, ya, Perda. Bisa juga Impres atau Kepres, ya. Bisa surat edaran Mahkamah Agung SEMA, bisa Impres, ya. Intinya adalah aturan-aturan yang tertulis, ya, hukum-hukum yang tertulis. Biasanya, ya, kalau dalam penelitian yang berbasis agama, misalnya untuk prodi hukum keluarga, biasanya aturan-aturan itu bisa bersumber daripada Al-Quran, kemudian bisa dari hadis, kemudian bisa dari pendapat ulama yang diambil dari kitab-kitabnya. Misalnya Imam Syafi'i ada kitabnya yang bernama Imam Malik ada nama kitabnya Al-Muwatta, ya. Kemudian Imam Abu Hanifah ada Al-Mabsut. Kemudian Imam Ahmad ada Musnad Ahmad, dan lain sebagainya. Jadi intinya penelitian normatif adalah penelitian kepustakaan, ya, atau kita mengistilahkan lain adalah penelitian doktriner, ya, penelitian doktriner. Aturan-aturan tertulis itu mungkin bisa berupa teori hukum, ya, oleh para pakar, bisa filosofi dari hukum itu, kemudian bisa perbandingan hukum, ya, kemudian ada penjelasan hukum ataupun yang lainnya. Jadi pada intinya penelitian normatif itu adalah penelitian literatur. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan yang kedua, yaitu penelitian empiris, ya. Penelitian empiris ini adalah penelitian lapangan, ya, kita sering menyebut dengan penelitian lapangan, ya, yaitu penelitian yang dilakukan dalam arti kata penelitian hukum secara nyata, ya, itu disebut dengan penelitian lapangan. Misalnya kalau dalam masalah hukum tata negara mungkin efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu, misalnya Kabupaten Bengkalis. Kemudian mungkin kalau penelitian lapangan yang lain, ya, efektivitas
peranan anggota DPRD Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan fungsi legislasi. Itu contoh daripada penelitian empiris, atau kita menyebutnya dengan penelitian lapangan. Kemudian bisa juga penelitian normatif ini digabungkan dengan penelitian empiris, ya. Kita sering menyebutnya adalah penelitian empiris normatif, ya, atau penelitian normatif empiris, yaitu penelitian yang perpaduan antara penelitian kepustakaan dengan penelitian lapangan. Sebagai contoh, ya, misalnya pelaksanaan tugas KPU ditinjau menurut Undang-Undang Pemilu, ya, kolaborasi antara penelitian kepustakaan dengan penelitian lapangan. Kemudian yang ketiga itu ada namanya penelitian sosial legal, ya, penelitian sosial legal. Mungkin kita jarang mendengarnya, ya, tapi yang dimaksud dengan penelitian sosial legal adalah penelitian yang mengkaji ilmu hukum, ya, penelitian yang mengkaji ilmu hukum dengan memasukkan faktor sosial, dengan tetap dalam batasan penulisan hukum, ya. Dia tetap ada batasan hukum, tapi dia mungkin lebih mengarah kepada sosial. Meskipun kita meneliti dalam bidang sosial, nilai-nilai hukum itu tidak kita hilangkan. Itu yang disebut dengan sosial legal. Kemudian penelitian sosial legal tetap mendahulukan pembahasan norma-norma hukum, ya, norma-norma yang ada dalam hukum tetap dikedepankan, kemudian mengupasnya dengan komprehensif, ya, dengan sedetail mungkin dari kajian ilmu non hukum, ya, atau faktor-faktor di luar hukum, ya, seperti mungkin faktor sejarah, faktor ekonomi, faktor sosial, faktor politik, budaya, dan lainnya. Artinya, penelitian sosial itu adalah penelitian yang bergerak dalam bidang sosial, tapi tetap mengedepankan nilai-nilai hukum. Itulah yang disebut dengan sosial legal. Mungkin untuk pembahasan tentang macam-macam penelitian hukum, bisa kita ambil kesimpulan bahwa macam-macam penelitian itu ada 3. Yang pertama penelitian normatif, sering kita menyebutnya dengan penelitian kepustakaan. Yang kedua penelitian empiris, kita sering menyebutnya dengan penelitian lapangan. Kemudian ada penelitian sosial legal, ya, yaitu penelitian dalam bidang sosial lainnya, tapi tetap mengedepankan nilai-nilai atau aturan hukum. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.